2022. Untuk waktu dan tempatnya, kami persilahkan kepada Ustazuna. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis sore 11 Sya'ban 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor atau Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati akhawatil muslimah hafizakunallah, saudari-saudari muslimah yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan ke-35 di dalam pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, dan pada pertemuan ini kita masih di dalam bab yang ke-14, yaitu bab yang dibawakan oleh penulis dengan menyebutkan surat Al-A'raf ayat 191 192, yaitu ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Yang artinya, patutkah mereka berbuat syirik dengan menyembah Allah yang tidak dapat menciptakan apa-apa, bahkan mereka itu diciptakan oleh Allah, padahal sembahan-sembahan selain Allah itu tidak mampu menolong orang-orang musyrik, juga bahkan tidak sanggup menolong diri mereka sendiri. Akhawatil muslimah hafizakunallah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa yang dimaksud dengan bab ini adalah yaitu
bukti nyata tauhid dengan mengetahui kelemahan sembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Jadi bab ke-14 ini adalah bukti nyata tauhid dengan mengetahui kelemahan-kelemahan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Pada surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192 kita mengetahui bukti nyata tauhid, yaitu bahwa sembahan selain Allah tidak mencipta. Bahkan mereka adalah makhluk ciptaan. Dan yang kedua, bahwa sembahan selain Allah tidak sanggup memberikan pertolongan, bahkan untuk diri mereka sendiri. Nah, ini bukti nyata tauhid dengan melihat kelemahan-kelemahan sembahan selain Allah. Apapun itu, apakah itu malaikat, makhluk yang tercipta dari cahaya, baik itu malaikat yang paling termulia Jibril alaihissalam, tidak pantas untuk disembah karena mereka adalah makhluk yang diciptakan dan mereka tidak mencipta. Atau jin, yang makhluk yang tercipta dari api, tidak pantas untuk disembah karena mereka adalah makhluk yang diciptakan dan mereka tidak bisa untuk menolong bahkan untuk diri mereka sendiri. Ataukah itu manusia, makhluk yang diciptakan dari tanah, meskipun itu adalah manusia yang paling termulia, Nabi Muhammad bin Abdullah salawatullahi wasalamuhu wa barakatuhu alaih, tidak pantas untuk diibadahi karena bukti nyata tauhid, yaitu kelemahan sembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah makhluk, bukan pencipta. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan pertolongan bahkan untuk diri beliau sendiri. Ini bukti nyata tauhid dari surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192 yang sudah kita pelajari. Kemudian penulis membawakan surat Fatir ayat 13 sampai 14. Di situ terlihat jelas juga bahwa bukti nyata tauhid adalah sembahan selain Allah lemah karena tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Bahkan sampai setipis kulit ari yang ada pada biji kurma, maka sembahan-sembahan selain Allah tidak memilikinya. Kemudian yang keempat, bukti nyata tauhid, yaitu dengan kelemahan-kelemahan sembahan-sembahan selain Allah adalah bahwa selain Allah siapapun dia, entah itu malaikat, jin, manusia, apalagi hewan, apalagi benda-benda mati, tidak bisa mendengar doa. Tidak bisa mendengar doa. Kalaupun dapat mendengar doa, maka tidak dapat mengabulkan doa. Ini bukti nyata tauhid dari surat Fatir ayat 13 sampai 14. Bagaimana sudah kita pelajari. Kemudian kita juga sudah pelajari bukti nyata tauhid adalah bahwa Nabi kita Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuh alaih adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau adalah makhluk yang lemah. Buktinya ketika peperangan Uhud beliau terluka. Kemudian juga dari kisah ini bukti nyata tauhid adalah bahwa
sembahan-sembahan selain Allah yang disembah oleh manusia tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan nasib makhluk, nasib siapapun. Karena yang berhak menentukan nasib tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak menentukan nasib tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terlihat jelas dalam hadis yang sudah kita pelajari. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyahum?" Bagaimana suatu kaum akan beruntung yang telah melukai nabi mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat laisa laka minal amri syai'. Tidak ada hak sedikit pun bagimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk campur tangan dalam urusan mereka. Artinya si fulan nasibnya bahagia, si fulan nasibnya sengsara, si fulan nasibnya beruntung, si fulan nasibnya buntung, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti nyata tauhid. Sembahan selain Allah Subhanahu wa taala lemah karena tidak bisa menentukan nasib untuk orang lain, apalagi untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Kalau seandainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu keadaannya, maka apalagi makhluk-makhluk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di bawah derajatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang-orang yang sudah meninggal, yang mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri, apalagi sampai menolong orang lain. Ini semua ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, bukti nyata tauhid bahwa hanya Allah yang paling berhak diibadahi dan selain Allah adalah sembahan-sembahan yang disembah oleh manusia dan mereka adalah sembahan yang lemah. Baik, sekarang kita masuk kepada dalil yang selanjutnya yang dibawakan oleh penulis. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa fihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi ar-rak'ati al-akhirati min al-fajr Allahumma al'an fulanan wa fulanan ba'dama yaqul sami'a Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu fa anzala Allah ta'ala laisa laka minal amri syai'. Nah, silakan Bu. Arti hadis. Nah, juga dalam As-Sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa setelah kepala beliau terluka dan gigi taring beliau patah ketika mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat terakhir dalam sholat subuh. Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan. Yaitu setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Oleh karena itu Allah menurunkan firman-Nya, tiada hak sedikit pun bagimu untuk campur tangan dalam urusan mereka. Surat Ali Imran ayat 128. Baik. Ibu-ibu saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dalam As-Sahih. As-Sahih yang dimaksud adalah Sahih Bukhari. Dari Ibnu Umar nama aslinya Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail Al-Adawi, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, termasuk dari ahadul al-abadilah al-arba'ah, yaitu salah satu dari 4 orang yang bernama Abdullah yang masih muda dan banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan beliau berkata bahwa beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa setelah kepala beliau terluka dan gigi taring beliau patah. Ini artinya ketika peperangan Uhud. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terluka
di kepalanya dan gigi taring beliau patah. Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan, ini adalah sanggahan bagi orang-orang yang mengaku mempunyai ilmu kebal, dan bahwasanya ilmu kebal tidak dikenal dalam agama Islam. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tidak memiliki ilmu kebal. Kalau seandainya ilmu kebal tersebut sebuah kemuliaan, niscaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu dan lebih sakti mandraguna dibandingkan orang-orang yang mengakui ilmu kebal. Ilmu kebal murni dari bantuan syaitan dan jin. Meskipun diberikan kedok, senantiasa menjaga salat 5 waktu, berpuasa Senin Kemis, berzikir pagi dan sore, maka jika tujuan akhirnya adalah mendapatkan kekebalan, maka ini tidak diragukan lagi, tidak ada dasarnya dan panutannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat terakhir dalam salat subuh, yaitu rakaat kedua, dan ini menunjukkan bahwasanya beliau berdoa kunut. Doa kunutnya, ya Allah, laknatlah si fulan, laknatlah si fulan, dengan menyebut namanya. Laknat artinya, ya Allah, usir, jauhkan si fulan dari rahmatmu. Ya Allah, usir, jauhkan si fulan dari rahmatmu. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu, berarti bangun dari ruku mengucapkan sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu. Kemudian beliau berdoa, doa kunut. Kunut yang dimaksud di sini adalah kunut nazilah. Kunut yang dimaksud di sini adalah kunut nazilah. Dan kunut nazilah adalah kunut yang dibaca ketika kaum muslimin mendapatkan kesulitan karena musibah ataupun karena kesulitan-kesulitan lainnya, seperti peperangan dan semisalnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu, beliau berdoa dengan mengucapkan Allahumma la'an fulanan wa fulan. Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah itu menurunkan ayat, tiada hak sedikit pun bagimu untuk campur tangan dalam urusan mereka. Wa fi riwayah yad'u ala Safwan ibni Umayyah wa Suhail ibni Amr wal Harith ibni Hisham fa nazalat laisa laka minal amri syai'. Naam, Bu, silakan. Di dalam riwayat lain disebutkan beliau mendoakan kejelekan bagi Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr dan Al-Haris bin Hisham, maka turunlah ayat, tiada hak sedikit pun bagimu untuk campur tangan dalam urusan mereka itu. Ali Imran 128. Ya, saya minum tadi dengan tangan kanan. Fulanan-fulanan yang disebutkan dalam riwayat sebelumnya, disebutkan dalam riwayat yang lain menyebutkan nama Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al-Harith bin Hisham. Dan nanti 3 orang ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala mereka masuk dalam agama Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan laisa laka minal amri syai'. Tidak ada hak sedikit pun bagimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk campur tangan dalam urusan mereka itu. Artinya penentuan si fulan diusir dari rahmat Allah, si fulan tidak diusir dari rahmat Allah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan tauhid dan menunjukkan bukti tauhid maksud saya. Dan juga menunjukkan bahwa sembahan selain Allah tidak berhak untuk diibadahi, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika disembah selain Allah Subhanahu wa taala maka tidak berhak untuk diibadahi. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, makna hadis secara global penulis mengatakan yukhbiru Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi ssalati ala ashkhasin muayyanin
minal kuffar adzauhu yauma Uhud fa'atabahu Allahu biqaulihi laisa laka minal amri syai' wa taballahu alaihim fa'amanu billahi wa rasulih. Naam. Makna hadis secara global, Abdullah bin Umar radhiyallahu an mengabarkan bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan dalam sholat terhadap beberapa orang dari kalangan tokoh-tokoh orang kafir yang telah menyakitinya pada perang Uhud. Maka Allah menegurnya dengan firman-Nya, tiada sedikit pun bagimu untuk campur tangan dalam urusan mereka itu. Ali Imran ayat 128. Lalu Allah memberikan taubat kepada mereka sehingga mereka beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Baik. Ini makna dalil yang sudah kita pelajari tadi, dan kalau kita perhatikan bahwasanya sisi pendalilan dari hadis ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat laisa laka minal amri syai', yang artinya tidak ada sedikit pun hak bagimu atas urusan mereka. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar mereka diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang akhir perkara, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir sebuah perkara bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang termulia, maka akhir hidup seseorang hanya pada Allah Subhanahu wa taala penentuannya. Karena itu hak satu-satunya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keadaannya seperti itu, tidak berhak menentukan nasib seseorang, apalagi makhluk-makhluk di bawah kedudukannya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, penulis kemudian mengatakan hubungan antara hadis dengan bab. Penulis berkata, munasabatul hadits lil bab anna fihi bayan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yaqdir an yadfa'a adal musyrikin an nafsihi wal an ashabihi bal laja'a ila rabbih al-qadir al-malik mimma yadullu ala butlani ma ya'taqiduhu ubadul qubur fil awliya'i was salihin. Nah, silakan Bu. Hubungan antara hadis dan bab. Di dalam hadis terdapat penjelasan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu membela dirinya dari gangguan kaum musyrikin, tidak pula membela para sahabatnya. Bahkan beliau meminta perlindungan kepada Allah yang Maha Mampu dan Maha Berkuasa. Hal ini menunjukkan batilnya apa yang diyakini oleh para penyembah kubur terhadap para nabi dan orang-orang saleh. Di sini terlihat sebenarnya penentuannya adalah bukan pada Nabi Muhammad SAW tidak bisa membela dirinya dan gangguan kaum musyrikin, bukan. Sebenarnya sisi pendalilannya adalah pada bahwa Nabi Muhammad SAW tidak memiliki hak untuk menentukan nasib seseorang. Yang memiliki hak untuk menentukan nasib seseorang hanya Allah Subhanahu wa taala. Sisi pendalilannya lebih kepada itu. Bukan masalah terlukanya Nabi Muhammad SAW, kemudian gigi taring beliau patah, bukan. Tetapi beliau tidak mempunyai hak untuk menentukan si fulan bernasib terlaknat atau si fulan bernasib terrahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sisi pendalilannya yang lebih utama. Itu sisi pendalilannya yang lebih utama.
Dan ini membantah sebagian orang-orang yang disebut oleh penulis di sini sebagai para penyembah kubur. Adakah para penyembah kubur? Sebenarnya kalau kita lihat praktek-praktek yang terjadi di tengah masyarakat, bukan penyembah kubur, mereka sujud, mereka ruku ke kuburan, tidak. Akan tetapi mereka terlalu berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang saleh dengan cara suka beriktikaf di sisi kuburan-kuburan orang-orang saleh. Dan yang kedua, mengkhususkan ibadah-ibadah di sisi kuburan orang-orang saleh, menganggap bahwasanya beribadah di sisi kuburan orang-orang saleh lebih utama dibandingkan di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Berdoa di sisi kuburan orang-orang saleh lebih mustajab dibandingkan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud daripada para penyembah kubur. Bukan berarti mereka menyembah kubur, minta kepada orang yang dikubur, kemudian sujud kepada orang yang dikubur, kemudian ruku kepada orang yang dikubur, tidak. Meskipun sebagian ada yang seperti itu, minta madad, yaitu kekuatan kepada orang yang dikubur. Kalau seandainya mengkhususkan ibadah i'tikaf di samping kuburan, menganggap bahwasanya pada waktu-waktu tertentu kita disyariatkan untuk berziarah kubur, itu saja disebut sebagai para penyembah kubur, apalagi sampai meminta kepada orang yang ada di dalam kubur. Nah, Syekh mengatakan di sini, hal ini menunjukkan batilnya apa yang diyakini oleh para penyembah kubur terhadap para nabi, yaitu para nabi tersebut memiliki kekuasaan menentukan menentukan nasib seseorang. Seorang terlaknat, seseorang tidak terlaknat. Ini bantahan, hadis ini bantahan kepada mereka yang berpendapat demikian. Dan juga kepada kuburan orang-orang saleh yang mereka anggap bahwasanya gara-gara orang-orang saleh inilah maka sebuah daerah akan terjaga dari mara bahaya, dari musibah. Ini sebuah kekeliruan. Ini sebuah kekeliruan besar. Itu yang dimaksud oleh Syekh, bahwasanya kalau terhadap Nabi Muhammad SAW saja kita tidak diperbolehkan demikian. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW saja tidak memiliki hak untuk menentukan si fulan bahagia, si fulan tidak bahagia, si fulan beruntung, si fulan tidak beruntung, si fulan terlaknat, si fulan tidak terlaknat, karena itu hak milik Allah Subhanahu wa taala semata, maka apalagi orang-orang yang dianggap saleh, yang terlalu berlebih-lebihan diagung-agungkan, dimuliakan di tengah kaum muslimin, sehingga kuburan-kuburannya terkadang diiktikafi, dianggap berdoa di sana lebih utama dibandingkan di dalam masjid, dianggap senantiasa bernazar ke sana dan seterusnya. Nah, kemudian penulis mengatakan ma yustafadu minal hadis. Awalan butlanut ta'alluqi bil awliya'i was salihin li talabi qada'il hajati wa tafrijil qurubat. Nah, faedah hadis, batilnya bergantung pada para wali dan orang solih dalam meminta pemenuhan keperluan dan pelepasan diri dari kesulitan. Iya, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang saleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka meninggal, maka mereka tidak sanggup untuk menolong diri mereka sendiri, bagaimana mau menolong orang lain. Ya. Yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala, yang maha pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang maha pengatur Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wali-wali Allah Subhanahu wa taala ataupun orang-orang saleh, mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, dan mereka tidak mampu menolong diri mereka sendiri,
Mereka tidak mampu mendengar doa, kalaupun mampu mendengar doa tidak bisa mengabulkan. Mereka tidak memiliki apa-apa. Kalau seandainya ada yang berpikiran bahwa bukankah wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu wali-wali Allah, dan Allah Subhanahu wa taala karena saking cintanya kepada wali-wali tersebut, kemudian Allah memberikan kekuasaan kepada wali-wali tersebut untuk menjaga kutub utara, kutub selatan, kutub timur, kutub barat, sehingga disebut dengan wali kutub. Maka kita katakan, jangankan wali kutub, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak sanggup untuk menjaga dan memberikan pertolongan kepada umatnya sekarang, karena beliau sudah meninggal dan berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Kehidupan beliau di alam barzakh lebih mulia daripada seluruh orang yang mati syahid. Apalagi orang-orang yang di bawah kedudukannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi keliru keyakinan yang mengatakan bahwasanya ada wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang sanggup untuk memiliki, mengatur kutub-kutub yang ada di atas muka bumi ini. Kutub utara, kutub selatan, kutub timur, kutub barat. Ini keliru. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Dan bukti batilnya bersandar kepada selain Allah yaitu kejadian ini. Apa yang disebutkan dalam hadis ini. Bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khalilullah, Sayyidu waladi Adam, Sayyidu ulul azmi minar rusul, pemimpin kekasih Allah, pemimpin anak Adam, pemimpin ulul azmi dari para rasul. Beliau disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai'. Tidak ada hak sedikit pun, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urusanmu dalam urusan mereka. Campur tanganmu dalam urusan mereka. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekali lagi kalau seandainya ada yang berkeyakinan bahwasanya wali-wali tersebut yang menjaga kutub-kutub, maka kita katakan Allah maha kuasa untuk menguasakan kepada mereka, menjaga. Tetapi permasalahannya mereka sekarang sudah berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Dari alam dunia ke alam barzakh. Maka tidak benar penguasaan Allah terhadap mereka, tidak benar. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal ini. Wallahu a'lam. Yang kedua, jawazud du'a 'alal musyrikin fi shalah. Naam. Kedua, bolehnya mendoakan kejelekan terhadap kaum musyrikin dalam sholat. Saya minum dengan tangan kanan. Bismillah walhamdulillah. Yang kedua adalah bolehnya mendoakan kejelekan terhadap kaum musyrikin dalam sholat. Ini apabila terjadi qunut nazilah. Boleh mendoakan keburukan, laknat untuk kaum musyrikin. Cuma di sini ada penjelasan. Apakah boleh menyebutkan secara khusus nama si fulan? Maka ada yang berpendapat bahwasanya tidak diperbolehkan karena Allah Subhanahu wa taala mengoreksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Dan akhirnya yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut mereka masuk dalam agama Islam. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi yaitu Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al-Harith bin Hisham masuk dalam agama Islam, wa hasun islamuh, dan bagus Islamnya. Boleh mendoakan seseorang kafir secara person untuk mendapatkan keburukan, laknat dari Allah Subhanahu wa taala ketika dengan cara mengatakan pengecualian. Seperti misalkan, ya Allah laknatlah si fulan, sebutkan namanya kecuali kalau dia bertobat kepada Allah. Karena kita tidak tahu akhir seseorang.
Tetapi para ulama bersepakat bahwasanya boleh mendoakan keburukan untuk kaum musyrikin, kaum kafirin, kaum munafikin secara umum. Secara umum diperbolehkan. Nah, yang ketiga dalilun ala anna tasmiyata syakhsil mad'u lahu aw alaihi la yadhurru salah. Nah. Ketiga, sebagai dalil atau petunjuk bahwa menyebutkan nama orang yang didoakan kebaikan atau kejelekan untuknya tidak membatalkan sholat. Nah, ini sebagaimana sudah saya sebutkan bahwa dia adalah qunut nazilah. Dia adalah qunut nazilah. Kemudian yang keempat, at-tasrihu bi anna al-imama yajma'u baina at-tasmi'i wa tahmid. Nah. Keempat, adanya penegasan bahwa imam menggabungkan bacaan tasmi' sami Allahu liman hamidah dan tahmid Rabbana walakal hamd. Nah, sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh seorang imam mengucapkan secara lengkap sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Boleh. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Kemudian makmumnya mengucapkan antara salah satu dari dua, diperbolehkan, yaitu Rabbana walakal hamdu saja atau juga mengikuti sami Allahu liman hamidah. Diperbolehkan ini. Nah. Kemudian penulis membawakan dalil yang kelima, yang terakhir di dalam bab ini. Wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin qala ya ma'syar Quraisy aw kalimatan nahwaha ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'an ya Abbas bin Abdul Muttalib la ughni anka minallahi syai'an ya Safiyah ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la ughni anki minallahi syai'an ya Fatimah binta Muhammadin salini min mali ma syi'ti la ughni anki minallahi syai'an. Nah. Juga dalam as-sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika ayat dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, surah Syu'ara ayat 214 diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri seraya bersabda, wahai segenap kaum Quraisy, atau ucapan yang semisalnya, tebuslah diri kalian dari siksa Allah. Sesungguhnya aku tidak bisa mencukupi kalian sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, sesungguhnya aku tidak bisa mencukupi atau membela dirimu sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Safiyah bibi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak bisa mencukupi atau membela dirimu sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah harta kepadaku sebagaimana keinginanmu. Sesungguhnya aku tidak bisa mencukupi atau membela dirimu sedikit pun di hadapan Allah. Taib. Juga di dalam as-sahih. As-sahih di sini adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika ayat dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ini pelajaran bagi siapa saja yang gemar di dalam berdakwah, beramar ma'ruf, nahi mungkar. Perhatikan keluarga-keluarga terdekat. Ya, keluarga terdekat siapa? Dari pokoknya yaitu bapak, ibu, kemudian naik ke atas kakek, nenek, dan terus naik ke atas. Kemudian keluarga terdekat selanjutnya adalah dari bawah, anak, cucu, cicit, terus ke bawah. Ini keluarga terdekat. Kemudian keluarga terdekat dari samping yaitu saudara laki-laki, saudari perempuan. Baik itu sekandung, sebapak, seibu, itu keluarga terdekat. Kemudian keluarga terdekat selanjutnya adalah paman. Paman yaitu saudara bapak ataupun bibi saudara bapak. Kemudian paman atau bibi saudara ibu dan saudari ibu. Ini keluarga terdekat. Kemudian juga keponakan, ya, yaitu anak-anak dari saudara
dan saudari kita. Ini keluarga terdekat. Maka daripada kita sibuk di media sosial, mengomentari sana, mengomentari sini, coba lihat keluarga-keluarga terdekat kita di dunia nyata. Sudahkah mereka berakidah dengan akidah yang benar, beribadah dengan ibadah yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, beragama sesuai dengan apa yang ditunjuki oleh para salaf saleh atau tidak? Ya, kadang-kadang seseorang sampai masuk ke dalam televisi, dakwah sana sini, ternyata adiknya masih belum sholat, ternyata saudaranya, kakaknya masih belum sholat, masih melakukan kesyirikan, perbuatan bid'ah. Nah, ini keliru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anzil ashiratakal aqrabin." Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Dan salah satu kekeliruan yang sangat fatal dalam hubungan rahim adalah seorang tidak dekat dengan adik kakaknya. Adiknya, kakaknya tidak dekat. Ini hati-hati ini. Ketika dia mempunyai banyak grup-grup WhatsApp, misalkan di zaman sekarang pakai WhatsApp, ya. Ketika dia mempunyai banyak grup WhatsApp dakwah, sedangkan dia tidak mempunyai grup WhatsApp dakwah untuk keluarga. Ini hati-hati. Sungkan dia memberitahukan kepada keluarga, kepada mahramnya. Ya, ini tidak benar. Ini kekeliruan. Ya, ini kekeliruan. Coba perhatikan. Dimulai dari saudari-saudari, ibu-ibu yang sedang ngaji, yang sekarang ini duduk di majelis ilmu, ya mulai. Kalau seandainya belum punya, mulai. Kemudian dirawat grup itu. Yang ada yang keluar, maka harus berusaha. Kalau seandainya ada yang marah, kemudian mungkin keluar, harus berusaha kembalikan lagi sampai meninggal. Bahkan kadang itu amalan lebih utama di zaman sekarang dibandingkan seseorang beribadah di atas sajadah, berpuasa sunnah, membaca Al-Quran, karena mendakwahi orang lain. Ya, ini amalkan ini ayat ini, wahai ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, Majelis Taklim Pondokan Nadita, amalkan ini, anzir ashiratakal aqrabin, yaitu berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Dan sudah saya sebutkan keluarga terdekat tadi. Dan keluarga terdekat tadi juga termasuk di dalamnya adalah pasangan, istri ataupun suami, ya. Adapun keluarga suami, misalkan ibu-ibu kan yang ikut pengajian ini, keluarga suami bukan keluarga terdekat. Ya, keluarga suami bukan keluarga terdekat. Mertua bukan keluarga terdekat. Mereka bukan rahim. Mereka bukan rahim yang satu darah. Mereka rahimnya dari sisi pernikahan. Dekatnya karena sisi pernikahan. Makanya lihat lagi sekarang Rasulullah SAW menyebutkan, ya, nanti beliau mengatakan diturunkan kepada, setelah ayat ini surah Asy-Syu'ara ayat 214 turunkan, Rasulullah SAW berdiri seraya bersabda, wahai segenap kaum Quraisy. Siapa itu Quraisy? Nabi kita itu namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, lihat Muhammad bin Abdullah. Ini Nabi Muhammad bapaknya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bin Abdul Muttalib, kita hitung ya, kakeknya yang pertama. Bin Hashim, kakeknya yang kedua. Bin Abdi Manab, kakeknya yang ketiga. Bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Kakeknya yang ke-10 Fihr. Fihr inilah Quraisy. Ya, kakeknya yang ke-10 adalah Fihr. Fihr inilah siapa? Quraisy. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW langsung mengatakan, ya, makanya saya katakan tadi kan kakek. Dari mulai bapak, kakek, buyut, itu harus diketahui itu. Itu rahim itu. Ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu rahim itu. Harus diketahui. Jangan masa bodoh terhadap rahim-rahim kita. Terutama kakak adik, saya bilang, itu sedarah, benar-benar sedarah. Baik itu sekandung, apalagi sekandung. Sebapak atau seibu. Mereka lebih pantas untuk kita ketahui permasalahan mereka. Kenapa murung, kenapa sedih, kenapa menangis. Lebih pantas. Ya, berjuang di tengah-tengah keluarga itu lebih utama dibandingkan terkenal
sebagai pendakwah di media sosial, tetapi keluarganya hancur berantakan, tidak sholat, kemudian akidahnya rusak. Ini pesan kepada seluruh pejuang-pejuang dakwah. Perhatikan keluargamu dulu. Ya, lihat Rasulullah SAW. Ya ma'asyara Quraisy, wahai segenap kaum Quraisy, atau ucapan yang semisalnya, tebuslah diri kalian dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan tebuslah diri kalian dari siksa Allah, maksudnya adalah kerjakanlah ketaatan yang menyelamatkan kalian dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kerjakanlah ketaatan. Saya minum dengan tangan kanan. Kerjakanlah ketaatan. Ya. Sehingga kalian tertutupi dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, sesungguhnya aku tidak bisa mencukupi kalian sedikit pun di hadapan Allah. Artinya kalau kalian bermaksiat, meskipun kalian adalah kakekku yang ke-10, keturunan yang merupakan keturunanku, yang mana nanti kalau kita perhatikan dari Fihr ini, ya kita lanjutkan Fihr ya. Nanti Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan adalah keturunan Ismail. Ismail bin Ibrahim alaihimussalam. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ini nasab yang sangat luar biasa, yang paling termulia dari seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu mengatakan tadi, sesungguhnya aku tidak bisa mencukupi kalian sedikit pun di hadapan Allah. Maksudnya aku tidak bisa mencukupi kalian sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Nabi kita Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi tidak akan dapat menolong keluarganya yang merupakan keturunan Quraisy. Ya. Keturunan Quraisy. Jika keluarganya tersebut tidak beriman, tidak mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Abbas, wahai Abbas. Abbas adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mempunyai anak yang banyak, yang berarti merupakan saudara dari bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah. Di antara anak dari Abdul Muttalib adalah Al-Abbas. Di antaranya juga Hamzah. Di antaranya juga Abu Talib. Nanti ada di antaranya juga Abu Lahab. Ya. Dan banyak sekali. Jadi Abbas ini adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, paman. Setelah menyebutkan kakek, turun paman. Itu rahim tuh. Perhatikan ya, rahim kita. Saudara-saudara bapak, saudari-saudari bapak, saudara-saudara ibu, saudari-saudari ibu. Perhatikan tuh. Ya, mereka rahim kita. Jangan masa bodoh terhadap mereka. Cium tangan mereka, hormati mereka sebagaimana kita menghormati bapak ibu kita. Bahkan disebutkan dalam hadis al-khalah bimanzilatil yang artinya bibi yang merupakan saudari ibu itu adalah sekedudukan dengan ibu. Jadi bagi siapa yang ingin berbakti kepada ibunya yang sudah meninggal, baktilah Anda kepada bibi Anda yang merupakan saudari ibu Anda. Anda akan merasakan benar-benar nikmat ketika benar-benar menjadi seorang yang berbakti kepada bibi ketika ibu sudah meninggal. Seakan-akan kita berbakti kepada ibu sendiri. Ya. Jangan masa bodoh kepada kepada bibi. Ini. Kemudian sesungguhnya aku tidak mencukupi membela dirimu sedikit pun di hadapan Allah. Sama ini maksudnya. Apabila meskipun itu adalah paman Nabi Muhammad SAW, saudara bapak,
maka tidak akan bisa ditolong oleh Nabi Muhammad SAW jika mereka sendiri tidak menolong diri mereka sendiri dengan beriman, bertauhid, beramal saleh. Ya. Wahai Safiyah, bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib mempunyai anak-anak perempuan, di antaranya Safiyah, kemudian Atikah, kemudian juga Barrah, Ummu Hakim, dan lain-lainnya. Ya. Safiyah bibi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya aku tidak bisa mencukupi membela dirimu sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Fatimah, lalu turun dari atas kan itu, bibi, paman, kemudian turun ke bawah anak. Ya, turun ke bawah anak, yaitu Fatimah yang masih tersisa, karena seluruh anak Nabi Muhammad SAW sekitar ada 6, seluruhnya meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad SAW, dan meninggal dunia masih kecil 3 dan sudah dewasa 3. Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab meninggal sesudah dewasa. Kemudian Ibrahim, Al-Qasim, kemudian juga Abdullah meninggal sesudah ketika masih berumur masih bayi, ya. Makanya beliau mengatakan, wahai Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah harta kepadaku sebagaimana keinginanmu. Artinya kalau urusan harta bisa dikasih, tapi kalau urusan menentukan nasib hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Sesungguhnya aku tidak bisa mencukupi membela dirimu sedikit pun di hadapan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Dan sesungguhnya seseorang tidak akan mendapati kecuali apa yang ia usahakan. Nah, ini pelajaran yang sangat berarti dari hadis ini, bahwa keturunan tidak bisa menyelamatkan seseorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala kecuali amal ibadah. Man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak akan mempercepatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, harta kalian, tetapi Allah melihat kepada iman, hati dan amal kalian. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh seseorang bersandar bahwa dia adalah keturunan Rasulullah SAW kemudian dia tidak sholat, dia tidak bertauhid, ya, kemudian dia mengerjakan maksiat dengan dalih bahwasanya dia adalah keturunan Rasulullah SAW. Dan tidak boleh juga ada keyakinan bahwasanya apabila keturunan Rasulullah SAW melakukan sebuah perbuatan maksiat, maka kita tidak boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka tetap saja seluruh keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk-makhluk Allah yang wajib taat kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang bermaksiat maka dikatakan dia bermaksiat. Siapa yang melakukan ketaatan maka dikatakan dia melakukan ketaatan. Ya. Tidak benar kita yakini bahwasanya kalau seandainya ada keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dia boleh untuk bermaksiat, tidak boleh dicegah maksiatnya. Ya, tidak boleh di amar ma'ruf nahi mungkar, tidak boleh. Enggak, tidak seperti itu cara memahaminya. Kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada siapapun. Ya. Tidak boleh bersandar dengan keturunan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian penulis mengatakan المعنى الإجمالي للحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمره الله في كتابه الكريم أن ينذر قرابته أنه قام ممتثلا أمر ربه فنادى قريشا ببطونها ونادى عمه وعمته وبنته فأنذرهم نذارة خاصة وأمرهم أن يخلصوا أنفسهم من عذاب الله بتوحيده وطاعته وبلغهم أنه لا يدفع عنهم من عذاب الله شيئا إذا لم يؤمنوا فمجرد قربهم منه غير نافع لهم بدون إيمان. نعم. Makna hadis secara global
Abu Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah memerintahkan dalam kitabnya yang mulia untuk memberi peringatan kepada kerabat-kerabatnya, bahwa beliau betul-betul melaksanakan perintah tersebut. Beliau menyeru atau memanggil orang-orang Quraisy secara keseluruhan, juga beliau seru pamannya, bibinya, serta anak perempuannya. Beliau pun memperingatkan mereka secara khusus dan memerintahkan mereka untuk menyelamatkan diri masing-masing dari azab Allah dengan cara menauhidkan dan mentaatinya. Beliau menyampaikan bahwa beliau tidak dapat melindungi mereka dari azab Allah sedikit pun apabila mereka tidak beriman. Maka semata-mata kedekatan hubungan kekerabatan mereka dengan Rasul tidaklah bermanfaat bagi mereka tanpa keimanan. Taib. Ini keyakinan seorang muslim yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, bahwa kedekatan kekerabatan tidak bermanfaat tanpa keimanan. Ini keyakinan seorang muslim. Kedekatan kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bermanfaat tanpa keimanan. Ya. Seorang muslim keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak sholat, maka tidak bermanfaat kedekatan kekerabatannya. Dan kita harus amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau seandainya ada yang mengaku keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak sholat, nah kita katakan itu keliru. Ya, keliru. Karena keyakinan kita, akidah kita, kedekatan kekerabatan, hubungan kekerabatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bermanfaat tanpa keimanan, tanpa amal saleh, tanpa ketakwaan. Perkara akidah ini tidak ada hubungannya dengan kita menghormati para kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita secara akidah juga wajib menghormati keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unzirukum fi ahli baiti, aku ingatkan kalian untuk berbuat baik kepada keluargaku, berbuat baik kepada keluargaku. Iya, kita wajib menghormati kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi keyakinan kita juga mengatakan bahwasanya hubungan kekerabatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bermanfaat, tidak berguna tanpa keimanan. Jadi tidak ada pertentangan antara keduanya. Ketika kita meyakini hubungan kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bermanfaat tanpa keimanan, tanpa tauhid, tanpa salat, tanpa takwa, bukan berarti kita sedang menghina para kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada urusannya. Kita wajib memuliakan para ahlul bait, kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini patut diperhatikan, jangan dipelintir-pelintir ya. Akidah kita meyakini bahwasanya kita wajib untuk menghormati kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita juga wajib meyakini bahwasanya kekerabatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedekat apapun tidak akan berguna tanpa keimanan, tanpa amal saleh. Ya. Dan itu ditunjuki juga oleh Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini al-ma'na al-ijmali lil hadis. Jadi bukan berarti ketika kita katakan bahwa kekerabatan, kedekatan, keturunan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berguna tanpa keimanan dan tanpa amal saleh, bukan berarti kita sedang menghina mereka, tidak. Kita sedang merendahkan mereka, tidak. Tapi ini sebuah keyakinan, siapapun dia, ya. Jangankan makhluk biasa, keturunan Rasul kalau tidak beriman tidak bermanfaat. Abu Jahal, Abu Lahab contohnya. Abu Talib contohnya. Tidak bermanfaat. Ya. Ini keyakinan. Dan ini tidak bertentangan, ini bukan berarti kita sedang menghina para kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dipelintir-pelintir. Ya, wallahu a'lam. Kemudian petunjuk selanjutnya munasabatul hadits lil bab anna fihi annahu la yajuzu an yatluba minar rasul sallallahu alaihi wasallam wala min ghairihi min babi aula illa ma yaqdiru alaihi min umuri dunya wa amma ma la yaqdiru alaihi illa Allah fala yajuzu an yutlaba illa min Allah
ففيه الرد على عباد القبور الذين يستغيثون بالأموات لتفريج القربات وقضاء الحاجات. Nah, hubungan antara hadis dan bab. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh meminta kepada Rasul, apalagi kepada selain Rasul, kecuali apa-apa yang disanggupinya dalam perkara dunia. Adapun dalam perkara-perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, maka tidaklah boleh memintanya kecuali kepada Allah. Pada hadis ini terdapat bantahan terhadap para penyembah kubur yang mereka beristighotsah akan kesulitan-kesulitannya dan dalam pemenuhan keperluan-keperluannya kepada orang-orang yang telah meninggal. Taib. Di dalam hadis tadi disebutkan, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah, anak perempuan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini min mali, mintalah kepadaku dari hartaku. Artinya yang bisa diminta kepada Rasulullah SAW adalah harta Rasulullah SAW waktu beliau masih hidup. Waktu beliau masih hidup. Adapun yang tidak dimiliki oleh Rasulullah SAW seperti keselamatan dari api neraka, kemudian seperti rahmat, kemudian seperti penentuan nasib mendapatkan ampunan atau tidak, maka itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak boleh diminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan minta syafaat sekarang ini di dunia, sekarang ini minta syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak. Kenapa? Karena satu, syafaat milik Allah. Wa anna syafa'ata lillah, qul lillahi syafa'atu jami'an. Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat milik Allah seluruhnya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, minta syafaat, minta berarti doa, dan doa tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah karena doa adalah ibadah. Ya. Adapun minta syafaat nanti pada hari kiamat, maka itu memang hak ketika terjadi asy-syafa'atul uzma atau asy-syafa'atul kubra. Itu memang terjadi. Dan itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekarang tidak. Kita minta kepada Allah, wahai Tuhan kami, berikanlah syafaat nabimu kepadaku. Nah, itu bisa. Adapun wahai Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepadaku, tidak. Karena berarti kita berdoa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam makhluk. Tidak boleh kita berdoa kepadanya. Maka boleh minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang beliau sanggupi untuk dimintai. Di antaranya harta. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah, anak perempuan beliau, mintalah kepadaku harta yang kau inginkan. Sesungguhnya aku tidak akan bisa menolongmu, bermanfaat sedikit pun untukmu nanti di hari kiamat, karena semuanya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sisi pendalilan dari hadis ini adalah, kalau penulis kan mengatakan di sini bahwa tidak diperbolehkan minta dari Rasulullah SAW, apalagi dari selain beliau. Kalau saya melihatnya tidak demikian. Sisi pendalilannya adalah bahwa Rasulullah SAW tidak berhak menentukan nasib seseorang. Ini menunjukkan bukti nyata tauhid. Karena Allah Maha Kuasa satu-satunya. Tiada yang berkuasa kecuali Allah. Sampai Nabi Muhammad SAW di bawah kekuasaan Allah, Nabi kita Muhammad SAW tidak berhak menentukan nasib seseorang. Jika orang tersebut kafir, musyrik, maka tidak bisa Nabi Muhammad SAW menolongnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya bantahan terhadap para penyembah kubur. Sekali lagi yang saya katakan, penyembah kubur ini bukan hanya sekedar orang yang minta kepada orang yang ada dalam kubur, dan saya yakin kaum muslimin sedikit yang melakukan itu. Minta kepada orang yang ada dalam kubur, minta pertolongan, minta kekuatan, ya, minta tambahan madad. Sedikit yang melakukan itu. Mereka lebih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bukan hanya itu saja yang disebut dengan penyembah kubur. Penyembah kubur diantaranya juga adalah yang suka beriktikaf di samping kuburan, mengkhususkan doa, zikir, baca Quran, dibandingkan lebih khusyuk di samping kuburan dibandingkan di dalam masjid. Merasa lebih mustajab doanya di samping kubur dibandingkan di dalam masjid. Nah, ini termasuk di dalamnya orang-orang yang mereka disebut dengan kuburiyun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW melarang akan hal itu. Yaitu melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Mengkhususkan ibadah di samping kuburan. Dilarang oleh Rasulullah SAW dengan hadis yang jelas, tegas, sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Yang mana mereka beristighatsah dan akan kesulitan-kesulitannya dan dalam pemenuhan keperluan-keperluannya kepada orang-orang yang telah meninggal. Minta kepada orang yang telah meninggal. Bahkan kadang-kadang merasa orang yang sudah meninggal tersebut bisa memberikan berkah, ya, bisa memberikan berkah, bisa memberikan kebaikan, bisa memberikan barakat. Nah, ini kekeliruan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu untuk menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai perantara, karena Allah dalam Al-Quran memerintahkan untuk minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya memerintahkan untuk minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu perantara. Nah. Kemudian ma yustafadu minal hadis. Apa yang kita bisa ambil dari faedah-faedah hadis? Awalan ar-raddu ala ubadil anbiya'i was salihin alladzina yata'allaquna bil makhluqina fi qada'i hawaijim allati la yaqdiru 'alaiha illa Allah. Nah. Faedah hadis pertama, bantahan terhadap orang-orang yang menyembah para nabi dan orang-orang salih yang mereka itu menggantungkan diri kepada makhluk dalam pemenuhan keperluan-keperluan mereka yang tidak disanggupi pemenuhannya kecuali hanya oleh Allah. Iya. Yang patut diperhatikan di sini adalah tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Minta rahmat, minta ampunan, minta rezeki, tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Maka tidak boleh minta kepada makhluk baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Minta anak, minta keselamatan, ya, ini tidak ada yang memberikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Minta kesembuhan, tidak ada yang memberikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dari tadi ngulang-ngulang, mintalah kepada Allah, cukupkan Allah, ya, hanya Allah, berdoalah hanya kepada Allah, dan itu tidak sulit. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika berdakwah kepada orang yang dipenjara, dua temannya yang dipenjara, arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah Tuhan yang berbilang banyak lebih baik daripada Tuhan satu Tuhan yang maha kuasa? Ya. Berdoa kepada Allah satu-satunya yang berhak diibadahi lebih utama dibandingkan berdoa kepada banyak Tuhan. Ya kan? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, annahu la yajuzu an yutlaba minal 'abdi illa ma yaqdiru 'alaih. Naam. Kedua, bahwasanya tidak boleh meminta kepada hamba kecuali apa-apa yang disanggupinya. Ya, minta tolong kepada makhluk asal hukumnya tidak dilakukan. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal hukumnya tidak dilakukan minta tolong kepada makhluk. Tapi boleh dilakukan minta tolong kepada makhluk apabila makhluk tersebut mampu melakukannya. Seperti kita minta agar didoakan oleh orang saleh, boleh. Orang saleh tersebut kemudian berdoa. Asalkan dia ada, dia bisa berdoa, tidak gaib, tidak mati, maka silahkan kita minta kepada orang saleh tersebut untuk berdoa. Karena itu dia sanggupi. Adapun yang dia tidak sanggupi maka tidak bisa.
kita bukan tidak bisa, tidak diperbolehkan kita minta kepada orang yang tidak menyanggupi atau tidak bisa menyanggupi permintaan kita. 3. Musara'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila imtithali amri rabbih wa tablighi risalatihi. Na'am. Ketiga, bersegeranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan perintah Allah serta menyampaikan risalah. Iya. Termasuk dari contoh yang sangat agung dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah ketika ada perintah wa anzir ashiratakal aqrabin, maka Rasulullah SAW langsung mengerjakannya tanpa ditunda-tunda. Maka semestinya itu yang kita contoh dari Rasulullah SAW. Ada perintah langsung kerjakan, ada larangan langsung dijauhi. Dan begitu kita akan sukses menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Rabi'an annahu la yunji min 'adzabillah illa al-iman wal 'amalus salih la al-i'timad ala mujarrad al-intisab lil ashkhas. Nah. Keempat, bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan dari azab Allah kecuali iman dan amal soleh, bukan hanya dengan bersandar kepada nasab keturunan seseorang. Nah, banyak ayat, banyak hadis yang menunjukkan akan hal itu. Banyak ayat, banyak hadis. Allah berfirman, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan karena apa yang telah kalian perbuat. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh dalam keadaan dia barang siapa yang beramal saleh dari laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, amal saleh dan iman, maka sungguh kami akan benar-benar berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sungguh kami akan benar-benar berikan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan. Amal. Maka saya heran kadang-kadang orang tidak beramal disebut wali. Apalagi kadang-kadang ada yang ngaku-ngaku wali. Ya. Diri sendiri ngaku wali, ini enggak boleh. Saya wali Allah. Wali itu memang begini. Itu gimana? Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri. Allah yang lebih mengetahui siapa yang lebih bertakwa di antara kalian. Kok ngaku sendiri dirinya itu wali Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak malu gitu? Belum lagi amalannya diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala belum tahu. Kok ngaku dirinya sebagai wali, keturunan wali. Ya. Dan apalagi kalau seandainya wali yang disangkakan wali tersebut tidak sholat, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melakukan maksiat, buka aurat. Ya, melakukan kesyirikan. Nah, ini susah untuk diterima sebagai akidah yang benar karena menyimpang dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang bisa menyelamatkan hanya iman dan amal saleh. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihat." Sesungguhnya seluruh jenis manusia benar-benar dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada sama sekali apa kata orang Banjar itu tidak sopan terhadap orang-orang saleh, tidak ada sama sekali. Kita sangat memuliakan orang-orang yang saleh, orang-orang wali-wali Allah Subhanahu wa taala, keturunan-keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sulit untuk diterima sebagai akidah bahwasanya seorang dikatakan sebagai wali apabila dia tidak beriman, tidak beramal saleh. Susah. Karena Allah berfirman, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun, ala inna awliya la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwa wali-wali Allah mereka tidak memiliki rasa takut dan rasa sedih, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya.
Dan syarat iman adalah amal saleh. Bagaimana orang beriman kemudian dia tidak sholat berjamaah, melakukan kesyirikan, dikatakan beriman. Bahkan sampai dikatakan wali, ini kan aneh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima, anna aulan nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlu ta'atih wa mutaba'atihi min qarabatihi wa ghairihim. Nah, kelima, bahwa orang yang pantas menjadi paling dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang taat dan mengikuti beliau, baik dari kalangan kerabat-kerabat beliau maupun selainnya. saya minum dengan tangan kanan. Lihat yang menjadi ukuran amal saleh. Yang menjadi ukuran amal saleh. Beriman, jauh dari kesyirikan, mengikuti sunnah Rasul, jauh dari perbuatan bid'ah. Ya, ini orang yang paling terdekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari kerabat beliau ataupun dari selain kerabat beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, anna mujarradal qarabati minar Rasul sallallahu alaihi wasallam la yanfa' biduni imanin wa amalin salihin wa aqidatin sahihah. Nah. Keenam, bahwa semata-mata memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada manfaatnya kalau tidak memiliki iman dan amal solih serta akidah yang benar. Baik, ini sudah diulang beberapa kali, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Silahkan jika ada pertanyaan. Nah. Alhamdulillah, demikianlah kajian kita pada hari ini. Tafadholna bagi antuna yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaan via chat atau bisa melalui WA di nomor yang sudah dibagikan. Tafadholna. Ustadz yang via chat dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita membaca kunut nazilah terus-menerus sampai kita terlepas dari kesulitan? Dan apakah kunut nazilah hanya dibaca pada waktu subuh saja? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kunut nazilah adalah kesulitan yang dihadapi kaum muslimin ketika bertemu dengan musuh. Ya, bertemu dengan musuh, dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya terjadi khilaf di antara para ulama apakah juga berkunut nazilah di dalam perihal ketika ada wabah penyakit ta'un seperti misalkan COVID-19 sekarang ini. Maka jawabannya wallahu alam, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkunut nazilah kecuali ketika berhadapan dengan musuh di peperangan. Maka itu yang bisa dilakukan saat melakukan kunut nazilah. Kemudian apakah kunut nazilah hanya dilakukan pada sholat subuh? Tidak. Kunut nazilah dilakukan 5 kali di dalam sholat, dan setiap rakaat terakhir setelah ruku di dalam setiap sholat, terutama sholat subuh dan sholat maghrib. Jadi dia boleh saja 5 kali di dalam sholat sehari semalam, terutama ketika sholat subuh dan sholat maghrib. Wallahu a'lam. Nah. Tafadholna, yang ingin bertanya silahkan raise hand. Atau mungkin ada yang via FB atau IG, Ustadz? Taib. Kalau kita lihat dari Facebook, ya, Facebook tidak ada.
Sedangkan Instagram susah untuk melihatnya dari jauh. Tapi jika tidak ada kita cukupkan, nggak apa-apa Bu. Baik Ustaz, selesai sudah kajian Kitab Tauhid. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustazuna Ahmad Zainuddin LC Hafizahullah. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga dan membalas Ustaz dengan surganya yang tertinggi. Allahumma amin. Dan kami ingatkan kembali bahwa kajian ini adalah kajian rutin per pekan, yaitu pembahasan kitab Ensiklopedia Larangan karangan Syekh Salim bin Id Al-Hilali oleh Ustaz Nur Omari di hari Selasa, dan kemudian di hari Kamis sore yakni pembahasan kitab Tauhid, kitab Al-Mulaqash Syarah Kitab Tauhid karangan Syekh Dr. Sholeh bin Abdillah Al-Fauzan Hafizahullah oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banzari. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasi antum-antuna sekalian. Semoga Allah berkahi ilmu ini dan menjadikan cahaya dan tuntunan bagi kita semua. Pesan kami tetap semangat belajar, menuntut ilmu, tetap menjaga protokol COVID dimanapun antuna sekalian berada. Demikian berakhir sudah kajian hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian kami undur diri. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum jami'an.